Kasus obesitas di Indonesia kembali mengemuka. Seorang wanita berbobot 350 kg di Kalimantan Tengah seakan membuka mata publik bahwa kasus obesitas di Indonesia sudah menggejala. Bagaimana ini bisa terjadi? Lalu seperti apa penanganannya bagi mereka yang menderita obesitas untuk kembali beralih hidup normal dan sehat? Saya langsung akan memperbincangkannya bersama dengan Dr. Theodorus Sapta Atmaja, Wakil Direktur RSUD Doris Silvanus melalui sambungan Skype, dan juga Ade Rai Binaragawan dan juga fitness trainer melalui sambungan telepon. Saya ingin menyapa terlebih dahulu Dr. Theodorus. Selamat pagi Dr. Theodorus. Apakah Anda bisa menjelaskan ya sejauh ini apa saja prosedur medis yang sudah diberikan kepada Titiwati? Ya, selamat pagi semua pemirsa. Jadi Nyonya Titi sudah dilakukan evakuasi pada hari Jumat kemarin. Kemudian pada hari Sabtu kemarin kita sudah melakukan pemeriksaan fisik. Kemudian juga kita sudah melakukan pemeriksaan penunjang di mana itu adalah persyaratan untuk dilakukannya operasi bariatrik tersebut. Kita coba lagi mulai dari pemeriksaan fisiknya, kemudian pemeriksaan rekam jantung, kemudian ekokardiografi untuk melihat kondisi jantungnya, spirometri untuk melihat kondisi paru-parunya, kemudian kita USG abdomen, dilihat di dalam perutnya, kemudian kita lakukan toraks foto dan pemeriksaan darah yang cukup banyak. Setelah itu juga kemarin kita lakukan penimbangan bobot pasien tersebut, karena hal tersebut penting untuk menentukan dosis yang akan diberikan kepada pasien tersebut dan tentunya perhitungan kalori yang akan dibutuhkan. Dokter, informasi yang kami terima adalah treatment yang akan dilakukan yaitu operasi bariatrik. Betul begitu dok? Mungkin Anda bisa jabarkan? Ya, jadi dilakukan rencananya operasi bariatrik. Ada tim kami yang diketuai oleh Dr. Rusdi, spesialis bedah, konsultan bedah digestif yang akan rencana datang bersama tim ke Palangkaraya untuk rencana melakukan operasi bariatrik tersebut. Tentunya kita harus merapatkan dulu apakah pasien tersebut layak atau terjadi kontraindikasi mutlak tidak untuk dilakukan itu. Setelah tim datang, kita nanti akan melakukan rapat. Baik, mungkin Anda bisa jelaskan apa sebenarnya prosedur bariatrik itu kepada masyarakat dan juga kira-kira ini kapan waktunya akan dilakukan setelah pemeriksaan selesai dilakukan? Jadi rencana operasi tersebut dilakukan pada minggu ini. Yang kedua, operasi bariatrik yang dilakukan ini adalah menggunakan laparoskopi. Jadi nanti volume lambungnya akan dikurangi sejumlah kurang lebih 50%. Sehingga diharapkan berat badan pasien tersebut makin lama akan menurun tiap bulannya sekitar 15 kilo. Ya, saya ingin langsung bertanya ke Mas Ade Rai yang merupakan binaragawan dan juga fitness trainer yang melatih Arya. Selamat pagi Mas Ade, mungkin Anda bisa menceritakan bagaimana prosesnya sehingga Arya ini bisa turun perlahan berat badannya. Oh iya, baik Mbak, terima kasih. Selamat pagi para pemirsa Metro TV. Sebenarnya sih kalau dibilang saya bukan pelatihnya ya, saya sebenarnya cuma simpatisan aja, bagian daripada masyarakat yang mungkin ingin membantu kondisi itu. Satu hal yang menarik dari Arya saya rasa sejak awal adalah memang keinginan dia untuk mau berolahraga dan mau bergerak. Jadi motivasi juga bukan hanya datang dari luar, tapi juga dari diri dia sendiri ya. Jadi itu satu hal yang sangat baik. Di sisi lain, Arya punya kemampuan secara fisiknya bisa memungkinkan akhirnya terjadi operasi tersebut, dan juga selain itu juga mau untuk dihilangin ya, dalam arti ketika kita bicara sama terutama peran keluarga dalam hal ini begitu sangat penting ya, terutama bapak dan ibunya merubah pola makannya. Nah jadi di sini kalau yang saya melihat adalah lebih kembali lagi bahwa sebenarnya obesitas itu terjadi, itu adalah bagian daripada penyakit kronis yang disebabkan karena ulah perilaku kita sendiri. Yang menjadi tantangan bagi masyarakat ke depan sebenarnya adalah bukan sesuatu fenomena yang hadir datang, tiba-tiba muncul untuk satu atau dua anak, tapi lebih kepada bagaimana pemahaman kita tentang pola hidup yang sehat yang selama ini masih terbatas. Nah makanya kenapa dengan adanya cerita-cerita Arya atau Mbak Titi ya misalnya ya, itu sebenarnya memberikan satu reminder kepada kita untuk kembali lagi bahwa salah satunya terutama kalau kita berbicara anak, peran orang tua menjadi begitu penting untuk memberitahu kepada anaknya
pengaturan pola makan. Kalori yang masuk kadang-kadang terlalu besar dibandingkan dengan kalori yang keluar, dalam hal ini yang dibakar. Nah, jadi oleh sebab itu saya rasa Arya setelah melakukan operasi lalu melakukan berbagai aktivitas, dan salah satunya menjadi kontribusi terbesar tepat sekali tadi Arya sering banyak minum, terutama minum-minuman yang bergula ya, jadi bukan yang dingin tapi maksudnya yang bergula, maka kalorinya begitu tinggi karena gula terlalu banyak di badan akhirnya disimpan di dalam jaringan lemak. Dan yang kedua juga banyak makan makanan proses dan juga terutama makanan yang kalorinya tinggi dan juga penyajiannya digoreng, itu juga yang dikurangi ya. Jadi satu hal yang keberhasilan Arya saya rasa adalah di mengurangi jumlah kalorinya dengan pilihan makanan, sumber penyajian yang lebih tepat. Dan yang kedua adalah ketika Arya memang senang sekali untuk bergerak ya. Sejak dia bisa gerak, dia berolahraga hampir setiap hari. Ya, Mas Ade, kalau Anda katakan tadi ini obesitas sebenarnya karena perilaku manusia sendiri begitu ya. Nah, lalu bagaimana kemudian untuk memastikan determinasi mengubah pola makan begitu. Kemudian juga ini kan sebenarnya tidak hanya psikologis saja tetapi fisik juga, yang tadinya sering makan manis dan banyak kemudian tiba-tiba berkurang secara drastis begitu. Bagaimana untuk menjaga atau memastikan optimisme dan determinasi ini? Iya, betul sekali. Jadi menjadi murid daripada sebuah reaksi tentu lebih mahal daripada menjadi murid daripada sebuah antisipasi. Jadi segala sesuatunya sebelum jadi 192, Arya juga sebelumnya kan masih normal ya beratnya, begitupun juga dengan Mbak Titi. Jadi saya pikir antisipasi itu yang lebih utama. Makanya kenapa di sini ada peran medis, karena bagaimanapun juga kita harus bereaksi terhadap apa yang ada. Jadi yang paling utama menurut saya adalah bukan sebuah kepatuhan, tapi adalah sebuah pemahaman. Makanya kenapa penting sekali kita mengedukasi masyarakat untuk punya pemahaman tentang pengaturan pola makan dan pola gerak. Jadi mungkin itu sih yang lebih penting gitu ya. Karena kalau seandainya menjadi murid daripada sebuah reaksi, tentunya akan berat sekali. Karena saya biasa makan ini, lalu harus dirubah. Tentu sulit. Tapi kembali lagi, itikat atau motivasinya memang harus datang. Dan kebetulan satu hal yang menarik daripada Arya adalah waktu dia gemuk dan dia tidak bisa gerak, ditanya dia mau jadi apa, dia bilang dia mau jadi pemain sepak bola gitu. Dan bahkan hari ini, jadi mungkin hal itu juga menjadi salah satu faktor ya. Memotivasi ya. Baik, terima kasih Mas Aderay, binaragawan dan juga fitness trainer sudah bergabung bersama kami melalui sambungan telepon di Metro Pagi Prime Time. Saya ingin kembali ke Dr. Theodorus. Dokter, Anda mungkin bisa jabarkan bagaimana kemudian kisahnya atau perjalanan riwayat perjalanan kesehatan Titi sehingga terkena obesitas ini. Jadi saya telah melakukan pembicaraan dengan Ibu Titi saat di rumahnya saat saya berkunjung, bahwa pasien tersebut memang mempunyai pola makan yang tidak baik. Beliau sering nyemil dan nyemilnya juga yang karbohidrat tinggi, sering goreng-gorengan. Akhirnya terjadi akumulasi. Masukan intak yang banyak tidak diimbangi dengan energi yang keluar dengan olahraga. Beliau kebanyakan duduk diam, kemudian berkaraoke atau bernyanyi bersama, bersendau gurau dengan keluarganya. Akhirnya kondisi tersebut terakumulasi selama 6 tahun. Ibu Titi akhirnya diam di rumah saja, dan akhirnya pintu rumahnya yang dulu bisa dia masuki selama 6 tahun ini sudah tidak bisa. Akhirnya kami waktu pada saat evakuasi harus menjebol daripada jendela tersebut. Itulah kondisi yang kemarin kita lakukan. Dokter, kalau Anda katakan tadi ini selama 6 tahun lama-lama begitu menumpuk begitu ya. Dalam prosesnya tidak adakah upaya yang dilakukan oleh Titiwati begitu, misalnya untuk mengurangi makannya atau kemudian juga berolahraga atau mungkin konsultasi ke dokter? Ada perjalanan seperti itu atau tidak? Ya, jadi dia sudah berusaha menggunakan obat herbal, tetapi kelihatannya tidak mampu ya, mungkin karena memang nafsu makannya yang terlampau besar sehingga obat itu juga tidak berpengaruh terhadap penurunan berat badannya. Oke, Dok, apakah sebenarnya layanan medis ini diberikan secara cuma-cuma karena salah satu faktor yang membuat ia tidak terus-menerus ke dokter adalah masalah biaya begitu? Ya, jadi pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dan pemerintah Kota Palangkaraya serta teman-teman semua ini bahu-membahu untuk membantu Ibu Titi karena kita tahu kondisi ekonominya tidak begitu baik, jadi kita menggratiskan untuk biayanya.
Baik, apakah kemudian Pak setelah dilakukan operasi bariatrik ini ada upaya yang terus dilakukan secara terus-menerus memantau perkembangan